Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Yang pasti sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Di masa pandemi ini, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oh ya, mungkin kalian baru pertama kali ya melihat saya. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Puput Juliana Saputri, biasa dipanggil Bu Puput. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hal ini bisa diterapkan juga pada pembelajaran seni budaya. Sebagai generasi muda, kita perlu mengenal seni budaya kita yang sangat banyak ragamnya. Dengan mengenal, kita akan mempelajarinya. Nah, dari situ kita akan memuncul rasa ingin memiliki, rasa ingin mencintai seni budaya yang ada di daerah kita, khususnya di Surabaya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menerangkan kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada semester ini. Kompetensi dasar yaitu memahami konsep, teknik, dan prosedur ragam gerak tari tradisional, dan memeragakan gerak tari tradisional berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai dengan hitungan atau ketukan dengan indikator sebagai berikut. Dengan intinya, kalian akan mempelajari seni tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur, dan kalian akan mengidentifikasi sebuah karya tari, dan kalian akan mempresentasikan diri kalian di depan teman-teman dengan menari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai dengan hitungan dan ketukan. Nah, sebelum masuk ke materi inti, mungkin dari kalian semua sudah banyak yang tahu apa itu seni tari. Bagaimana bentuk seni tari? Saya ingin bertanya, apa itu seni tari? Mungkin di antara kalian sudah tahu? Nah, untuk mengingat kembali, saya akan mengulas beberapa pengertian seni tari. Pengertian seni tari menurut Aristoteles, tari merupakan sebuah gerakan ritmis yang mempunyai tujuan untuk menghadirkan sebuah karakter manusia yang sebagaimana mereka bertindak dan menderita. Sedangkan menurut Sudarsono, tari merupakan ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Dari dua pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan secara kreatif melalui media tubuh, gerak manusia yang bertenaga, berirama, dan membutuhkan ruang. Nah, dari situ mungkin kalian sudah ingat kan apa itu seni tari? Kita langsung masuk ke materi inti. Untuk selanjutnya kita akan membahas konsep gerak tari. Konsep gerak tari. Gerak merupakan medium utama tari. Media atau bahan baku utama tari berupa gerakan tubuh yang kita miliki. Selanjutnya, gerak mempunyai bentuk yang sangat beragam. Hidup berarti bergerak. Kita semua sering menggunakan bahan baku ini dalam tingkah laku kita di kehidupan sehari-hari, sehingga gerak tari dapat beraneka ragam. Selanjutnya, setiap tarian memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing, sehingga gerak tidak terpaku pada gerak tari baku, melainkan gerak tari dapat dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur gerak tari. Unsur-unsur gerak tari dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenaga, ruang, dan waktu. Atau energi yang
mencakup ruang dan waktu. Yang artinya, gejala yang menimbulkan sebuah gerakan adalah tenaga yang membutuhkan ruang untuk bergerak dan membutuhkan waktu untuk melakukan proses kegiatan. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu mengenai tenaga, ruang, dan waktu. Yang pertama, saya akan membahas soal tenaga. Tenaga ada tenaga kuat dan lemah. Setiap melakukan gerak pasti memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi yang pertama, intensitas, yaitu tingkat ketegangan gerak, aksen atau tekanan yang muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba, dan kontras. Kemudian ada kualitas yang berkaitan dengan penggunaan tenaga. Jika gerak mempunyai intensitas yang tinggi, tentunya memerlukan tenaga yang kuat juga, dan begitu sebaliknya. Namun gerak tidak harus menggunakan tenaga yang kuat. Ada juga gerak yang menggunakan tenaga yang ringan. Oleh karena itu, kita harus selalu konsentrasi dalam melakukan gerak tari guna untuk memanfaatkan tenaga dengan baik. Berikut ada contoh gerak-gerak tari yang memperlihatkan kekuatan tenaga yang digunakan. Yang pertama, ada gambar di sini. Terlihat para penari laki-laki menjunjung kaki kanan dengan tumpuan hanya menggunakan kaki kiri. Sangat terlihat sekali tenaga yang digunakan sangat kuat guna untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya ada gerakan semua para penari berdiri dengan tegak dengan satu kaki ke depan dengan tangan menjulur ke kanan dan ke atas. Sangat terlihat tenaga yang digunakan sangat ringan karena mereka hanya berdiri tegak menggunakan kedua kakinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang. Ruang merupakan salah satu unsur tari yang menentukan terwujudnya gerak. Karena hal yang mustahil jika gerak lahir tanpa adanya ruang. Ruang gerak tersebut meliputi posisi, arah hadap, level, atau tingkatan gerak. Kemudian ada jangkauan gerak juga. Posisi merupakan aspek ruang yang menunjukkan arah hadap gerak para penari. Ada yang ke depan, ke samping, ke belakang, sudut kanan, sudut kiri. Sebagai contoh, di samping ada gambar yang menunjukkan arah hadap para penari. Nah, ini contoh yang pertama. Terlihat para penari menghadap ke sudut kanan. Posisi badan menghadap ke sudut kanan ya. Kemudian contoh yang kedua, semua penari menghadap ke belakang. Nah, itu merupakan salah satu posisi yang menggunakan aspek ruang dalam gerak tari. Nah, selanjutnya ada level. Level ada level bawah, sedang, dan atas. Berikut contoh gambarnya. Di situ terlihat bahwa penari menggunakan level ada yang di bawah, ada yang sedang, ada yang berdiri di atas. Nah, kemudian ada jangkauan gerak. Jika kamu melakukan gerak di tempat tanpa berpindah, berarti kamu melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak dengan berpindah tempat, maka kamu melakukan gerakan di ruang umum. Nah, kemudian saya akan menjelaskan unsur waktu. Unsur waktu ada cepat dan lambat. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti gerak berlari mengelilingi lapangan tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika ukuran lapangan kecil, maka waktu yang digunakan sedikit. Jika ukuran lapangan luas, maka waktu yang digunakan lebih banyak. Unsur waktu dalam lingkup tari didominasi oleh dua, yaitu ritme dan tempo. Ritme merupakan lama waktu yang digunakan dalam penari untuk bergerak, sedangkan tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Sehingga diperlukan pengolahan ritme dan tempo dalam gerak tari guna untuk menentukan dinamika dalam sebuah karya tari. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Atau kalian masih ragu? Dari semua penjelasan tadi, kita dapat menentukan konsep dan teknik serta tata cara
dalam mengidentifikasi sebuah karya tari. Sebagai latihan, coba kalian amati dahulu tari remo, kemudian kalian identifikasi menggunakan konsep, teknik, dan prosedur. Kemudian coba kalian hubungkan unsur-unsur tadi yang sudah kita jelaskan, ada tenaga, ada ruang, ada waktu, kalian hubungkan dengan gerak-gerak yang ada pada tari remo. Mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berdasarkan materi yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa ruang dalam gerak merupakan efek yang ditimbulkan akibat gerak yang dilakukan. Waktu dalam gerak merupakan satuan irama dari gerak yang dilakukan. Tenaga dalam gerak merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan saat melakukan gerakan. Nah, itu tadi pembelajaran kita seni budaya pada pertemuan pertama kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tetap cintai budaya kita, khususnya budaya lokal di Indonesia. Dengan cara apapun kalian pasti bisa. Kita harus melestarikan budaya tersebut. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebagai penutup agar ini semua bermanfaat buat kita. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya.